Halo, misinya kata Ani, Besti, desas-desus DRO bakal dilaporin setelah putusan Nikita Inkrah oleh kubu DRG emang cukup ramai. Namun, seperti kejutan lantaran dalam video yang beredar di sosial media, Doktif yang terlihat melakukan siaran langsung bersama Koko Hiroshimot diduga menyebut kalau Sela Sokya yang baru-baru ini terlihat menyambangi Polda Metro Jaya itu untuk melaporkan DRO. Kalau diduga DRG nunggu inkrah, Sela Sokya justru diduga gerak cepat ya Besti. Hingga Doktif pun memberikan warning kepada DRO agar berhati-hati. Sudah direncanakan dengan sangat detail, termasuk terkait serangan yang bakal diterima DRO. Aduh, Dokter Oki, iya Dokter Oki. Dokter Oki tuh. Ini adalah salah satu dokter yang baik hati yang selalu saya support gitu loh. Dok, katanya dokter mau dilaporin katanya dok. Udah dokter tenang aja ya dok ya. Jangan khawatir dok ya. Katanya habis NM sekarang dokter yang mau dicari katanya dok. Nah itu. Orang-orang itu pada aneh. Kayaknya Markus lagi merajalela dok. Karena apa namanya ini kan pekerjaan mau Hei Dok Tip. Markus nggak nimbrung, nggak makan dia. Tuh, terus gimana Dok Tip? Apanya gimana? Entar Itu katanya ada ini ya Dok Tip ya. Apa? Ada SS sekarang lagi di sana ya? Iya betul, lagi diperiksa ya di PMJ. Terus apa yang bisa Dok Tip kabarkan tentang itu? Mungkin apa gimana? Ya, Doktif emang dengar kalau mereka kubu mereka melaporkan Dokter Oki ya. Oh, sekarang abis NM gitu Dokter Oki gitu biar Markus itu bekerja gitu ya. Udah mereka mau melakukan gerilya kalau nggak salah minggu depan. Iya. Nah, iya bener kan? Ya betul Dokter Oki, ya betul. Jadi ya tinggal dibuktikan saja sih. Kemarin dari dulu kan kita dibilang bahwa kita sindikat lah, komplotan, dibuktikan saja. Udah, jangan giring-giring opini terus, capek kan kita dengerinnya ya. Ya. Bosen kita dengerinnya. Cuman memang kalau misalnya ini nggak dinaikin, nanti Markus kasihan dia nggak dapat duit lagi sih kalau udah selesai. Berhenti sampai di situ ya Dok Tip ya. Kalau ini makanya akan dicari-cari gitu ya. Well, ini lah sekarang yang digiring opininya itu yang si Dokter Oki, pelaporan Dokter Oki ya. Nah itu digiring lagi sama mereka. Gitu. Jadi yang perlu kita kerjakan dan perlu kita kawal ini Dokter Oki seserius itu Dok Tip. Iya sangat serius, jadi jangan dianggap sepele ya. Oh banyak kali tugas kita ini ya Dok Tip ya. Mereka sudah merencanakan dengan udah selesai detail loh ya. kemarin. Enggak. Mereka sudah merencanakan dengan detail. Jadi agak lumayan serem sih Doktif lihatnya ya. Maksudnya Dokter Okinya ini harus benar-benar mempersiapkan mental yang luar biasa memang. Karena ini serangannya nanti akan cukup dahsyat ini ke Dokter Okinya. Meski seperti kejutan saat Doktif menyebut dugaan rencana serangan gerilya yang akan diterima DRO, namun kejutan lain yang gak kalah gong kembali dibocorkan Doktif, di mana dikatakannya dalam siaran langsung bersama Koko Hiroshimot dan yang lainnya, kalau DRO yang disebut silent killer ternyata juga telah membuat laporan. Meski tak menyebutkan nama yang dilaporkan DRO, namun disebut Doktif laporannya jalan banget dan bisa kena mereka katanya. Maaf Dok Tip, aku bacain Dokter Oki ya. Kalian jangan mau digiring opini, masa bisa dia laporin dia kira negara ini punya dia. Betul. Nah terus semuanya ini jalan sebenarnya Dok Tip gitu. Akan ada letupan nanti ini di tahun 2026 apa gimana Dok Tip? Nah Dokter Oki ini kayak orang polos aja dia, padahal dia sendiri melaporkan loh. Oh gitu. Tapi Dokter Oki ini polos aja dia, nggak mau bahas dia. Oh gitu. Jadi sebenarnya ada dan juga. Dan laporannya itu 1000% juga kena mereka. Jadi ini dagelan aja ini ya. Nggak sadar diri ya padaan ya gitu.
Cuma dokter Oki mah silent killer dia. Yes, rasain tuh, makan tuh. Dia silent killer kalau dokter Oki. Kalau dokter kan kagak. Itu kaki gregetan tak omongin sekali, kesel kalau dokter sama orang. Ya kan gregetan tak omongin aja. Dok jangan, dok diem aja, nggak mau. Aku udah gregetan. Daripada jadi bisul kagak pecah-pecah. Enggak kesel. Enggak. Kalau dokter mah begini aja udah biarin. Sementara itu, laporannya sendiri terhadap Sheila Saukia menurut Doktif pun tetap jalan. Dan diduga Fitra suami dari SS telah kembali dipanggil kemarin. Dan Doktif pun bahkan menduga bakal tersangka katanya. Lagi diperiksa ya dok? Suami SS kemarin? Kemarin. Oh betul berarti. Ini si SS-nya gitu. Jadi ya kalau menghadap terus ya aku rasa kan tidak boleh ini ya, tidak boleh tidak jalan lah, jangan senyap gitu ya. Tapi kok nggak ada kayak preskon gitu Doktif? Mana berani mereka preskon, yang ada mereka kucing-kucingan sama wartawan dipanggil di sana juga kucing-kucingan lewat pintu belakang, lewat ini, mana berani? Oh berarti memang udah diperiksa ya dok ya? Sudah, karena mereka itu begini Alhamdulillah ya. dok, semangat dok, kami sentiasa bersama mereka dokter. Itu ketakutan, jadi beraninya tuh hanya di awal. Ini kan mau titik ending, ternyata mau dibuktikan mereka tuh benar-benar ini sebentar lagi akan jadi TSK. Nah, kalau Doktif diduga sempat mengatakan SS bakal jadi tersangka, warganet Miss Realistis yang mengaku awalnya percaya dengan Doktif, justru kini seraya mengkick balik dengan status Doktif yang juga tersangka. Terlebih menurutnya Doktif yang diduga kerap menjelekan jualan orang lain dikatakan Miss Realistis kalau produknya sendiri disebut bermasalah. Ada yang sepemikiran gak sih kalau Doktif lebih cocok jadi debt collector ketimbang jadi edukator? Karena kerjanya ngurusin utang orang mulu, anjir. Nih, di VT ini gue sampai ngakak, dia tuh semangat banget tahu nagih hutangnya Kak Sheila Saukia. Saking semangatnya ini yang belakang, sampai ketawa tuh. Sampai ketawa dia yang belakang. Gak di live, gak di VT, pasti ada aja bahas utang orang. Udah, emang paling bener nih, Doktif jadi debt collector, udah. Berbeda dengan Miss Realistis, selebgram Maria Lauta sepertinya lebih tertarik dengan kedatangan beberapa orang yang ia sebut trio ke Polda, hingga diduga seraya memention Doktif untuk mengetahui update-nya. Tetangga sebelah beramai-ramai, katanya tidak akan membahas NM lagi, Besti. Tidak akan katanya. Pertanyaan aku, mereka kemudian akan membahas siapa? Apakah akan ada kasus baru? Ada titipan kasus lagi yang akan dibahas sama mereka? We'll see ya. Terus Besti, aku lihat postingan Teras Doraemon hari ini ada yang ke Polda. Trio. Kasus apa ya itu ya kira-kira? Doktif. Anyway, kalau sebelumnya Doktif seraya mewarning DRO atas dugaan pelaporan SS kepada DRO, Dr. Oki sendiri dalam unggahannya justru terlihat begitu tenang. Melalui akun TikToknya, Dr. Oki justru terlihat mengunggah aktivitas sosialnya dengan berbagi Jumat berkah di jalanan, Besti. فإنك غافر الذنب العظيم Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu, namun tak pula aku sanggup ke nerakamu. Ya, DRO memang cukup tenang, Besti. Selain tengah sibuk dengan rumah barunya dengan fasilitas yang kece yang kerap dikepoin oleh warganet. Hal tersebut memang cukup berbeda dengan Doktif. Kalau DRO belakangan terlihat kerap memposting isi rumahnya sambil menjawab pertanyaan warganet yang penasaran. Doktif dalam video yang beredar justru diduga semangat menyampaikan amanah agensi yang dihutangi Sheila sebesar 30 juta dan belum dibayar. Sheila, bayar 30 juta utang lu ke GT, agensi, bayar. 30
30 juta sampai dikejar-kejar suaminya lari-lari. Susah banget dok kita menghubungi suaminya dok. Tolong ya dok ya, kalau bisa ditagih 30 juta. Gitu ya. Jadi dibayar ya. Dibayar. 30 juta dibayar. Kalau lu kagak bisa bayar, gak usah sok-sokan ngasih orang. Ya gak usah sok-sokan sedekah. Ya itu orang yang punya piutang sama kamu itu gedeknya luar biasa sama lu. Sela. Sela bayar utang Sela. Belum lagi kalau masalah miliaran ratusan juta ada. Iya. Dekorasi rumah dilunasin ya. Baik dong. Dekorasi rumah dilunasin sekitar 400 juta apa 300 juta. Dekorasi rumah dibayar. Apa sih namanya? Dekorasi rumah itu dibayar. Banyak guys utangnya. Banyak. Tapi gaya nih gila harus flexing, gaya nih sok-sokan ngasih. Gitu. Banyak utang syarat-syarat. Ngomong. Ayo, kalau sekarang gitu. Interior, iya bener. Interior 300 400 juta gitu utangnya. Masih mahal itu, masih ketinggian kali. Udah yang 30 juta aja yang agensi dibayar agensi. Nanti ngapain ngurusin utang-utang orang? Orangnya itu yang minta tolong ke Doktif nih amanah. Jadi untuk agensi GT, Doktif sudah sampaikan ya amanahnya sudah disampaikan. Masalah nanti dia bayar atau enggak bayar, jangan nanya-nanya ke Doktif lagi. Ya ampun udah sama orang ini ya. Doktif sama si ular ini angkat tangan. Ya kelakuannya angkat tangan ya. Jadi jangan minta tolong Doktif untuk nagih-nagih ke manusia-manusia. Nah, hal tersebut pun rupanya kembali ditanggapi misrealistis, di mana warganet ini diduga menganggap Doktif lebih cocok jadi debt collector yang sibuk dengan hutang orang lain. Ada yang sepemikiran gak sih kalau Doktif lebih cocok jadi debt collector ketimbang jadi edukator? Karena kerjanya ngurusin utang orang mulu, anjir. Nih, di VT ini gue sampai ngakak, dia tuh semangat banget tahu nagih hutangnya Kak Sela Saukia. Saking semangatnya ini yang belakang, sampai ketawa tuh. Sampai ketawa dia yang belakang. Nggak di live, nggak di VT, pasti ada aja bahas utang orang. Udah, emang paling bener nih. Doktif jadi debt collector, udah. Yap, Besti, kalau Doktif sempat bilang sebenarnya DRO diam-diam udah bikin laporan. Kira-kira siapa ya yang dilaporkan? Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya. Cuma di Kata Ani, Besti.